Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarik Sauki dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor arus arah atau DC. Pengertian motor DC adalah motor listrik yang merupakan perangkat elektromekanis yang menggunakan interaksi medan magnet dan konduktor untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar, di mana motor DC dirancang untuk dijalankan dari sumber daya arus searah. Prinsip kerja motor DC. Komponen utama dari motor DC adalah winding atau lilitan, magnet, rotor, buses, stator, dan sumber arus searah. Ketika armatur ditempatkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet, maka armatur diputar dengan menggunakan arus searah. Hal ini menghasilkan gaya mekanik. Jenis-jenis motor DC. Motor DC atau motor arus searah merupakan aktuator yang paling umum digunakan untuk menghasilkan gerakan terus-menerus, di mana kecepatan putarannya dapat dengan mudah dikontrol. Hal inilah yang menjadikan motor DC sangat ideal untuk digunakan dalam aplikasi pengaturan kontrol kecepatan, kontrol tipe servo, dan atau positioning. Motor DC terdiri dari dua bagian penting, yaitu stator yang merupakan bagian diam dan rotor yang merupakan bagian yang berputar. Dari kedua bagian penting motor ini hasilnya terdapat tiga jenis motor DC, yakni yang pertama motor DC brush, kedua motor DC brushless, ketiga motor DC servo. Motor DC brush atau disikat. Motor jenis ini medan magnet yang dihasilkan dengan melewatkan arus melalui komutator dan sikat yang ada di dalam rotor. Dari sini disebut motor brush. Sikat yang terbuat dari karbon, di mana motor DC terbagi menjadi motor DC daya terpisah dan motor DC sumber daya sendiri. Bagian stator motor terdiri dari kumparan yang terhubung secara melingkar sedemikian rupa sehingga akan terbentuk kutub utara dan selatan. Pengaturan kumparan ini dapat dilakukan secara seri atau paralel. Dengan gulungan kumparan rotor akan menghasilkan motor DC kumparan seri luka dan motor DC kumparan shunt. Armatur atau bagian rotor dari motor DC terdiri dari komutator yang pada dasarnya konduktor pembawa arusnya terhubung di salah satu ujungnya ke segmen bertembaga yang terisolasi secara elektrik. Daya eksternal dapat dihubungkan ke komutator melalui sikat saat armatur berputar. Motor DC brush. Masih di motor DC brush, jenis motor DC ini dikelompokkan berdasarkan sambungan listrik, lilitan jangkar, dan lilitan medan. Dari berbagai sambungan tersebut, maka terdapat klasifikasi pengulangan jenis motor yang baru. Berdasarkan pada pemakitan medan magnet, motor DC brush dibagi menjadi tiga jenis utama motor DC, yaitu magnet terpisah, mandiri, dan permanen. Pada jenis motor tipe ini, magnet permanen, magnet yang kuat digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan, sedangkan pada jenis motor yang tereksitasi secara terpisah dan tereksitasi sendiri, sebuah elektromagnet digunakan dalam tubuh stator. Adapun motor DC dengan tipe self-excited dibagi lagi menjadi tiga jenis motor, yaitu motor DC shunt, dan motor DC sersi, dan motor DC gabungan atau kompon. Motor DC tipe kompon kemudian dibagi lagi menjadi kompon kumulatif dan kompon diferensial dengan tipe shunt panjang dan tipe shunt pendek di masing-masing motor DC kompon. Jenis-jenis motor DC brush yaitu motor DC daya terpisah dan motor DC sumber daya sendiri. Di motor DC sumber daya sendiri dibagi lagi menjadi tiga, yaitu motor DC shunt, motor DC seri, dan motor DC kompon. Kedua, motor ke DC brushless atau tanpa sikat biasanya terdiri dari rotor magnet permanen dan stator lilitan koil. Dengan tersebut, maka penggunaan magnet permanen di rotor menghilangkan kebutuhan untuk sikat di bagian rotor. Oleh karena itu, berbeda dengan DC brush, tipe ini tidak mengandung sikat sehingga tidak ada keausan sikat karena jumlah panas yang dihasilkan kecil. Motor DC brushless biasanya terdiri dari rotor magnet permanen dan lilitan koil. Dan tersebut, maka penggunaan magnet permanen di rotor menghilangkan kebutuhan untuk sikat di bagian rotor. Motor DC brushless tanpa sikat. Motor DC brushless tanpa sikat berukuran lebih kecil tetapi lebih mahal daripada motor DC tipe brushless konvensional karena jenis motor ini menggunakan saklar half effect di stator untuk menghasilkan urutan rotasi pada stator yang diperlukan.
Karena tidak ada sikat di motor, maka harus ada beberapa cara lain untuk mendeteksi posisi sudut rotor. Sensor Hall effect digunakan untuk menghasilkan sinyal umpan balik yang diperlukan untuk mengontrol perangkat semikonduktor. Motor DC brushless lebih mahal daripada motor DC brush dan lebih efisien daripada motor brush, tetapi memiliki keunggulan dalam hal karakteristik kecepatan atau torsi yang lebih baik, lebih efisien dan memiliki masa operasi atau penggunaan yang lebih lama dari jenis motor brush. Ketiga, motor DC servo adalah jenis motor DC kecil yang memiliki putaran berkecepatan tinggi tetapi torsinya tidak cukup untuk memindahkan beban apapun. Motor servo DC terdiri dari 4 bagian utama, yaitu motor DC normal, gearbox untuk kontrol kecepatan, sirkuit kontrol, dan unit sensor posisi. Gearbox akan mengambil input kecepatan tinggi dan mengubahnya menjadi kecepatan yang lebih lambat namun lebih praktis. Unit sensor posisi berperan sebagai potensiometer, sedangkan sirkuit kontrol adalah penguat detektor kesalahan. Motor DC magnet permanen. Pada motor DC magnet permanen, magnet yang kuat digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Maka dari itu motor DC magnet permanen hanya terdiri dari belitan dinamo saja. Motor DC brush tipe magnet permanen memiliki ukuran lebih kecil dan lebih murah jika dibandingkan dengan motor DC stator eksitasi. Umumnya magnet langka yang ada di bumi seperti ini, seperti samarium, kobalt, atau neodymium serta boron digunakan sebagai magnet pada motor DC magnet permanen karena magnet tersebut sangat kuat dan mempunyai medan magnet tinggi. Di samping itu, karakteristik kecepatan atau torsi pada motor DC sang magnet permanen lebih linear daripada motor DC stator eksitasi. Adapun kelemahan dari motor DC brush ini adalah percikan antara komutator dan sikat dalam kondisi beban berat heavy load, maka dapat menghasilkan panas dalam jumlah besar sehingga mengurangi masa pakai motor. Aplikasi motor DC. Seperti yang kita ketahui, motor DC adalah peralatan mekanik yang paling sering atau mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti motor kecil yang ada mainan anak-anak. Berikut adalah beberapa penggunaan motor DC yang kami golongkan berdasarkan jenis-jenis motor DC. Aplikasi pada motor DC seri. Motor DC seri adalah jenis motor DC terbaik karena cocok untuk bergerak pada daya tinggi dan rendah, untuk drive listrik, kecepatan stabil dan acak, mempunyai konstruksi yang sederhana, mudah untuk dirancang, serta pemeliharaan yang ringan. Di samping itu juga memiliki torsi awal yang tinggi. Beberapa peralatan yang menggunakan motor DC seri yaitu traksi listrik, electric voting, derek atau crane, lift air compressor, elevator, bouncing system, pengering rambut, vacuum cleaner, dan mesin jahit. Aplikasi pada motor DC Sun menghasilkan kecepatan yang konstan, maka menggunakan motor DC Sun umumnya merupakan peralatan yang membutuhkan kecepatan konstan. Beberapa peralatan yang menggunakan motor DC Sun sebagai alat penggeraknya yaitu kaca depan mobil, wiper, mesin bubut, alat bor, lift, kipas angin, dan lain-lain. Aplikasi pada motor DC sumber daya terpisah umumnya dipakai pada peralatan yang tidak memerlukan pengontrolan kecepatan seperti penyapu kaca mobil, mesin cuci, blower, pada pemanas dan pendingin udara, drive disk komputer, kursi roda, dan mainan. Aplikasi pada motor DC compound. Beberapa peralatan yang menggunakan motor DC compound seperti alat press, sekop listrik, mesin regripro, konveyor, mesin stamping, elevator, kompresor, alat dingin, dan heavy planer. Aplikasi pada motor DC brushless adalah jenis motor khusus yang tidak menggunakan sikat di mana memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan kecepatan yang tinggi serta kemampuan pengontrolan yang baik. Beberapa peralatan yang menggunakan jenis motor DC brushless yaitu drive disc printer, peralatan listrik genggam, alat pengangkat, alat pemanas kendaraan mulai dari pesawat terbang hingga mobil, serta kipas pendingin kecil. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.